Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, sahabat, dan semua keluarga yang ada di rumah ataupun yang mungkin sudah dalam perjalanan pergi ke tempat kerja. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hidup. Saat ini sebelum teman-teman sahabat keluarga bekerja ataupun melanjutkan perjalanan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk Tuhan dengan mengikuti renungan pagi saat ini. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan padamu di pagi ini. Ada berkat kehidupan untuk kami nikmati, dan kami pun rindu merenungkan sabda firman Tuhan di dalam perenungan ibadah ini. Tolong kami Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Amin. Renungan pagi kita pada saat ini berjudul untuk menyatakan dirinya kepada orang rendah hati. Di dalam firman Tuhan, kitab Lukas pasal 10 ayat 21 dikatakan di sana demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 111 menginformasikan bahwa orang-orang terhormat di dunia ini serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Mereka menghakimi dia dari rupa secara lahir, dari kehinaan yang menimpa dia sebagai manusia, tetapi kepada para nelayan dan pemungut cukai telah dikaruniakan pengertian untuk melihat yang tidak kelihatan. Murid-murid sekalipun tidak mengerti segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada mereka. Tetapi sekali-kali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa yang berpakaian kemanusiaan ada di antara mereka. Yesus bersukacita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina ini. Sering tatkala ia telah mengemukakan tulisan perjanjian lama dan menunjukkan penggunaannya pada dirinya, pekerjaan grafiratnya, mereka telah digugah oleh Roh Kudusnya dan diangkat ke dalam suasana surga. Mengenai kebenaran rohani yang diucapkan oleh nabi-nabi, mereka mendapatkan pengertian yang lebih jelas daripada para penulis sebelumnya. Sesudah itu mereka mau membaca tulisan perjanjian lama, bukan hanya sebagai pelajaran atau ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, bukan juga sebagai ucapan orang budiman yang sudah meninggal, melainkan sebagai suatu wahyu baru dari Allah. Mereka memandang dia, tapi dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah kasih Kristus. Ada banyak hal yang tidak kelihatan dan tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Yesus itu adalah hal yang luar biasa. Pangkat, gelar, jabatan tidak akan dapat menghentikan kasihnya kepada kita. Tetapi jikalau kita menerima firman ini dengan segala kerendahan hati, marilah ajakan pada pagi ini. Yesus mengasihi kita, kita percaya kepada dia, tetapi apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan? Yaitu menjadi pelaku firman. Tetap semangat saudara-saudari, keluarga, sahabat dimanapun kalian berada. Tetap andalkan Tuhan dan jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.